Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa dalam renungan firman Tuhan yang sama-sama kita akan renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya dan kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Oleh karena itu, sebetulnya ada 3 pilar bagi orang Kristen untuk dihidupi, yaitu pertama iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketiganya adalah satu hal yang harus ada dan dialami oleh setiap orang Kristen. Saudara, orang Kristen harus mempunyai iman yang teguh. Orang Kristen juga mempunyai pengharapan yang pasti. Dan orang Kristen harus hidup dalam kasih. Karena kasih adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, pada saat ini saya mengajak kita akan merenungkan bagaimana orang Kristen bisa mempunyai pengharapan yang pasti. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9, di sana Petrus menjelaskan kepada orang-orang jemaat Tuhan pada waktu itu, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Bahkan bagaimana mereka ketika menghadapi masalah, pencobaan dan penderitaan, Petrus memberikan satu kekuatan bahwa penderitaan yang sedang dialami adalah bagian daripada proses untuk mencapai pengharapan. Oleh karena itu Petrus memberikan satu renungan yang sangat baik dan memberkati buat orang-orang pada waktu itu. Dan saya pikir ini juga untuk saudara dan saya. Saudara, oleh karena itu bagaimana saudara dan saya sesungguhnya mempunyai pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan adalah sesuatu yang kita harapkan, kita ekspektasikan, dan kita inginkan terjadi pada waktu yang akan datang, saudara. Jadi sebelum kita menghadapi sesuatu yang kita inginkan, kita berharap bahwa tidak ada seorang pun yang berharap terhadap dirinya terjadi sesuatu yang buruk, tetapi kita selalu berharap terhadap sesuatu yang baik. Dan karena itu bagi kita orang Kristen, sebetulnya pengharapan itu seperti apa? Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa saudara dan saya dikasih tahu oleh firman Tuhan hari ini, bahwa pengharapan saudara dan saya pertama adalah bersumber daripada Allah sendiri. Karena Allah adalah sumber dari pengharapan kita. Saudara, di dalam Roma pasal 15 ayat 13 di sana dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, Petrus menegaskan bahwa kalau orang beriman itu harus mengalami sukacita, harus mengalami damai sejahtera, dan itu adalah pengharapan yang selalu dinanti-nantikan bagi orang Kristen. Supaya apa? Oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapan itu bukan ilusi, bukan hanya sesuatu yang kita inginkan datang tiba-tiba dan spektakuler dan tidak melalui satu proses keadaan yang Tuhan sebetulnya ingin kita dapatkan. Sebagaimana banyak orang ingin mendapatkan pengharapan sesuatu yang datang seperti satu keberuntungan. Tetapi pengharapan adalah satu proses yang harus kita jalani juga melalui iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya pada hari ini ingin mengalami pengharapan penuh, yaitu pengharapan yang berdasarkan janji Tuhan, pengharapan yang kekal, pengharapan yang pasti, yang tidak mungkin dunia ini berikan dan dijanjikan kepada orang percaya, yaitu saudara dan saya, maka saudara akan mengalaminya jika saudara dan saya yang pertama melalui surat Petrus 1 ayat 3-9 itu adalah bergembiralah akan hal itu. Dalam 1 Petrus pasal 6, Pasal 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 di sana, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Kristen ada di dunia ini pasti mengalami penderitaan. Penderitaan itu apa? Kesulitan yang dihadapi sebagai proses kehidupan orang beriman. Saudara, kalau kita tidak mau mengalami kesulitan, jangan hidup sebagai orang. Karena orang Kristen dari sejak lahir pun kita sudah mengalami kesulitan bagaimana kita bisa bertumbuh. Jadi kesulitan di sini dimaknai bukan Tuhan mengendaki, tapi sebagai satu proses kehidupan alamiah sebagai orang percaya. Apalagi yang orang beriman kepada Tuhan. Tentu banyak tantangan, tetapi Tuhan mengizinkan kesulitan, penderitaan di
dalam ayat 6, bagaimana sikap saudara dan saya. Yang pertama, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, Petrus menegaskan bahwa penderitaan yang orang Kristen alami, saudara dan saya, entah itu masalah ekonomi, masalah hal yang lain, yang penting bukan kita sebagai penyebab penderitaan itu, tapi saudara telah hidup bersama dengan Tuhan dan saudara mengiring Tuhan dengan sungguh dan tulus. Maka kalau penderitaan itu terjadi adalah satu kesulitan yang Tuhan izinkan, dan itu bagian daripada proses iman yang dinyatakan buat kita bahwa kita akan mengalami pengharapan yang penuh. Oleh karena itu sikap kita yang pertama supaya kita boleh mengalami pengharapan yang penuh adalah bagaimana saudara bersuka cita. Maksud saya bergembira. Saudara-saudara, orang yang bergembira adalah orang yang menampakkan dirinya dengan muka yang berseri-seri. Itu salah satu contoh yang konkret yang dapat kita lihat dari orang lain. Tetapi Tuhan melihat kegembiraan kita bukan hanya melalui wujud kita, tetapi melalui hati yang bergembira. Karena dikatakan di sana di dalam Amsal pasal 15 ayat 13, di sana dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi orang yang bergembira itu membuat keberadaan kita menjadi ceria, ya berseri-seri, ceria, jadi senang orang lain melihat kita. Tetapi kalau saudara pedih hati, saudara tidak akan semangat, dan saudara akan loyo dan tidak berdaya, tidak bergairah. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bahkan hati gembira itu adalah obat yang bisa menyembuhkan, yaitu bagi orang yang mulai lemah di dalam semangatnya. Dan itulah Tuhan kehendaki, makanya hati yang gembira adalah obat. Dan mari saudara dan saya hari ini, pertama kalau saudara mau menerima pengharapan penuh, yaitu berkat yang kekal kelak, mulai dari saat ini, ayo kita bergembira di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, setiap hari, setiap saat, saudara bergembira karena Tuhan. Bukan karena keadaan di luar, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan itu baik, dan segala sesuatu yang ada dalam benak Tuhan untuk kita secara pribadi dan rencananya yang diizinkan melalui apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah Tuhan itu baik. Makanya bergembiralah karena Tuhan. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kalau saudara dan saya ingin mengalami pengharapan yang penuh, sebagai proses yang harus kita alami ke depan adalah hadapi pencobaan sebagai ujian. Karena itu bagian daripada proses kita akan mendapatkan satu pengharapan yang penuh. Mengapa demikian? Sebab pencobaan itu bagian dari rencana Allah yang Tuhan nyatakan sebagai ujian, yang dikatakan di sini begini bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang normal. Jadi kalau orang Kristen tidak mengalami pencobaan sebagai ujian dalam hidup, itu tidak normal. Justru hidup ini ada pencobaan sebagai bagian proses ke depan supaya kita mengalami pengharapan penuh. Sebab pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa menghadapi dan memberi jalan keluar kepada kita untuk dapat menanggungnya. Saudara-saudara diberi kekuatan oleh Tuhan ketika menghadapi pencobaan. Bukan terhindar dari pencobaan. Saudara harus hadapi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan sanggup memberikan kemampuan untuk menghadapi. Dan saudara bisa menanggungnya. Saudara tidak terjebak dan tidak terpancing oleh pencobaan sehingga saudara berbuat dosa. Tetapi saudara malah justru bisa mengendalikan diri dan menjadi berkat bagi orang yang menyakiti saudara, mungkin orang yang membuat saudara rugi, tetapi itu bagian dari proses pencobaan dan sebagai ujian bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, oleh karena itu maka saya ingin bacakan satu ayat yang penting di dalam Roma pasal 5 ayat 3, 4, dan 5. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bagi orang Kristen yang mengalami kesengsaraan, kesulitan kehidupan, hari di dalam kehidupan lepas kepada hari, dan bagian daripada ujian untuk kita dari Tuhan adalah menimbulkan ketekunan. Jadi dengan kesulitan kita akan tekun, kita akan terus berjuang bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah tekun, maka itu akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu adalah orang yang tahan
kekuatan akan segala apapun yang kita hadapi dan kita menjadi kuat. Otot iman kita harus semakin kuat dalam menghadapi masalah. Dan kalau kita tahan uji, dikatakan tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena Tuhan Allah telah mencurahkan rohnya di dalam hati kita yang dikaruniakan kepada saudara dan saya. Karena itu, mari saudara dan saya mengalami pengharapan yang penuh di dalam Kristus. Kalau saudara bisa dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, hasilnya untuk keturunan akan tahan uji. Saudara jangan patah semangat, jangan undur, tapi maju terus bersama dengan Tuhan. Supaya saudara menjadi orang yang tahan uji dan saudara pasti akan mengalami pengharapan yang penuh. Yang terakhir, saudara, kalau saudara dan saya mengalami kesulitan dan saudara tekun dan akhirnya menghasilkan tahan uji dalam hidup saudara menghadapi tantangan. Saudara, satu hal yang Tuhan ingatkan dalam hal itu, dalam semua yang saudara dan saya alami, kita harus tetap mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, hati yang mengasihi Tuhan tidak dibuktikan dengan berkat yang kelihatan saja, tapi berkat yang tidak kelihatan. Seperti saudara sebagai orang Kristen, bahwa engkau sudah diampuni, engkau sudah dibenarkan, itu karena iman. Saudara tidak bisa melihat peristiwa 2000 tahun yang lalu, bagaimana Yesus disalib, tetapi makna daripada firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara hari ini, bahwa ketika Yesus disalib karena Tuhan mengasihi saudara. Dan karena itu kalau Tuhan mengasihi saudara, bagaimana saudara tidak mengucap syukur? Mengasihi Tuhan walaupun saudara tidak melihat Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dasar kita mengasihi Tuhan bukan karena kita melihat berkat-Nya dengan kasat mata, tapi karena kita melihat berkat-Nya melalui iman, melalui firman Tuhan yang diberikan, dibagikan buat saudara hari ini. Yang secara khusus hari ini kita akan mengalami pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Karena ini satu hal yang ingin saya sampaikan kembali untuk mengingatkan kita, saudara, bahwa Allah sumber pengharapan. Karena itu sikap kita supaya kita bisa menerima berkat pengharapan secara penuh. Yang pertama, bergembira akan pencobaan yang Tuhan izinkan kepada kita. Hadapi pencobaan itu sebagai ujian. Dan saudara sampai kepada mengalami bagaimana saudara menghasilkan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan saudara tetap mengasihi Tuhan sekalipun dalam keadaan yang sulit, bahwa kasih Tuhan yang kita ekspresikan kepada Tuhan dan sesama bukan karena berkat saja yang kelihatan, tetapi bukan karena berkat yang kelihatan saja maksud saya, tapi juga berkat karena firman Tuhan menyatakan hal itu, bahwa saudara dan saya sudah diberkati, sudah diampuni, sudah dibenarkan, bahkan saudara akan dimuliakan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.